Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mulai menjelaskan indikator-indikator yang ada di lembar penilaian proses yang nanti untuk menyelesaikan indikator-indikator ini sudah dibuatkan satu paket soal lengkap dengan formatnya. Ya, Bapak tinggal nanti menjelaskan indikator per indikator sehingga kalian bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar. Ya, 351 ini menganalisis transaksi dan mencatat ke jurnal khusus perusahaan dagang. Ya, di menganalisis transaksinya kemudian mencatat ke jurnal khusus. Nah, oleh karena itu Bapak akan menjelaskan dulu. Nanti setelah kalian menerima fotokopi soal dan format, ya, nanti kalian akan melihat seperti ini, ya. Ya, ini Bapak membuat soal sendiri untuk presentasinya. Ini di halaman 1. Di halaman 1 ini neraca saldo per 1 Maret 2013. Berarti ini yang namakan neraca awal bulan, ya. Neraca awal bulan ini tentunya berasal dari sisa-sisa kegiatan bulan sebelumnya. Tentunya dari bulan Februari. Nah, ini neracanya. Tentunya masing-masing dari kalian berbeda-beda, ya. Jadi mungkin ada yang sama, tapi yang pasti harus kamu cek adalah jumlah neraca saldo ini antara debit dan kredit harus sama. Kemudian di bawahnya ini ada yang disebut dengan daftar saldo utang dagang, ya. Daftar saldo utang dagang ini maksudnya adalah utang dagang perusahaan ini kepada siapa saja. Nah, ini rinciannya, dan jumlahnya ini yang 10.700 ini harus sama dengan utang dagang yang di sini. Nah, nanti kalian juga cek juga tuh soal kalian, ya. Jangan sampai nggak sama, karena utang dagang di sini harus sama dengan total saldo utangnya di sini. Ya, kalau sudah sama berarti nggak masalah. Kemudian di paling bawah ada saldo piutang dagang. Kalau ini utang dagang tadi kewajiban perusahaan ke pihak luar perusahaan, ya. Kalau piutang dagang ini daftar hak, ya, hak perusahaan kepada orang lain, ya, tagihannya. Nah, ini juga sama, kalau rinciannya jumlah ini harus sama dengan jumlah piutang dagangnya. Nah, ini, ya. Ya, berarti kalau soal ini kamu cek sudah sesuai, berarti untuk neraca saldonya ini tidak ada masalah. Ya. Kemudian nama akunnya sudah ada kode akun, nomor akun sudah lengkap, ya. Nah, ini tentunya nanti mungkin ada tambahan-tambahan akun yang baru kalau diperlukan. Jadi ini soal ini tidak serta-merta tidak boleh nambah akun, gitu. Boleh aja selama dibutuhkan dan itu memang benar. Kemudian lembar berikutnya itu ada soal, ya. Soalnya ini transaksi-transaksinya yang diberdasarkan transaksi-transaksi selama bulan Maret. Nah, ya. Ada yang pertama transaksi pelunasan utang dagang, ada transaksi pembelian tunai, ada transaksi pembayaran beban, ada transaksi penerimaan piutang dagang, ada transaksi penjualan tunai, ya, dan ada transaksi kredit yang meliputi ada pembelian secara kredit, ada penjualan secara kredit, dan yang terakhir adalah transaksi pengembalian barang dagangan, ya. Transaksi pengembalian barang dagangan ini ada pengembalian barang yang dibeli disebut dengan rekor pembelian dan PH, ada
penerimaan barang yang sudah dijual disebut dengan retur penjualan dan PH. PH itu pengurangan harga. Nah, inilah yang harus kalian analisis, yang nanti akan kalian catat dalam jurnal khusus. Ya, formatnya ada di halaman sebaliknya. Nah, ini formatnya. Formatnya ada jurnal penerimaan kas, ada rekapnya, ada jurnal pengeluaran kas, juga ada rekapnya, ada jurnal pembelian, juga ada rekapnya, ada jurnal penjualan, juga ada rekapnya, dan ada jurnal umum, juga ada rekapnya. Jadi masing-masing jurnal khusus itu ada rekapitulasinya, ya. Baik, Bapak akan jelaskan masing-masing format ini. Jurnal penerimaan kas ini untuk mencatat seluruh penerimaan kas, artinya seluruh penerimaan berupa uang tunai. Jadi uang tunai, yang nggak uang tunai nggak boleh masuk penerimaan kas, ya. Kalau kita lihat di soal tadi, mana saja yang termasuk penerimaan kas, atau mana saja yang transaksi yang masuk dalam penerimaan secara tunai. Nah, ya, kita akan lihat soalnya lagi, ya. Yang menyebabkan uang kas perusahaan bertambah atau penerimaan tunai. Nomor 1, pelunasan utang. Enggak, ini ya, namanya bayar utang. Kalau bayar utang berarti nggak terima duit dong, ya. Kemudian pembelian tunai. Pembelian tunai itu kan beli barang secara tunai, artinya kita keluar uang, berarti bukan. Yang nomor 3, pembayaran beban. Nah, bayar beban apa lagi? Ya, ini bukan penerimaan tunai. Ya, yang nomor 4 ini ya, penerimaan piutang dagang. Penerimaan piutang dagang ini adalah menerima uang karena perusahaan punya tagihan kepada pihak lain. Nah, pihak lainnya ini nama relasinya. Ya, jadi nomor 4 ini akan masuk jurnal penerimaan kas. Kemudian penjualan tunai. Nah, penjualan tunai ini menjual barang langsung dapat uang. Nah, ini nanti akan masuk penerimaan kas. Sehingga yang masuk penerimaan kas itu adalah transaksi nomor 4 dan transaksi nomor 5, ya. Nah, ini yang jurnal penerimaan kas. Bagaimana cara mengisinya? Nah, ini ya. Bapak tidak akan memberikan secara utuh, ya. Bapak akan memberikan secara kilas saja. Yang pertama, jangan lupa UB-nya diisi. Ini masuk komponen penilaiannya ya, nama UB-nya apa, gitu ya. Kalau di perusahaan yang Bapak kerjakan ini nama UB-nya UD uji coba. Nah, ya, diisi di sini. UB-nya UD uji coba. Iya. Ya. Kemudian pernya adalah 31 Maret, ya, jangan lupa ini, jangan disepelekan ya, 2013, ya, seperti itu. Oke, ini harus ada, jangan sampai kosong ya. Kemudian tanggal ini sama dengan waktu kita bahas situs jasa di kolom lebarnya, ini adalah Maret 2013. Ya, itu aja ya. Ini ditulis yang rapih dan bagus, pakai pulpen yang jelas ya, bukan pulpen yang terputus-putus ya. Nah, yang kolom kecil ini kita akan isi tanggal yang ada di soal tadi. Ingat, dalam mengisi tanggal itu harus berurutan, nggak boleh kebalik-balik ya. Bapak akan jelaskan kolomnya sekaligus nanti juga akan mengisikan. Nah, kita akan mulai yang tanggal paling atas apa di penerimaan kas. Kita lihat di soal ya. Jadi nomor 4 dan 5 ini pertama tanggal 4, kemudian
kemudian yang penjualan tunai pertama tanggal 6, berarti duluan tanggal 4. Nah, duluan tanggal 4. Oke, maka kita isi di sini tanggal 4 ya. Tanggal 4 ini. Nah, nomor buktinya jangan lupa. Di sini ada nomor bukti ya. Ada nomor bukti. Nomor buktinya tanggal 4 ini. Nah, ini adalah transaksi nomor 4 ini penerimaan piutang dagang. Ya, kalau penerimaan piutang dagang berarti nanti masuk ke dua kolom yaitu kas dan piutang dagang. Jadi kita lihat di sini. Ini nama keterangannya diisi nama relasi, ya, nama relasinya ini Tuan Sudarmo, ya. Nah, karena ini penerimaan kas, maka kolom kas ini nggak boleh kosong. Dia harus ada isinya. Nah, isinya berapa penerimaan kasnya? Di pertama ini adalah 1.600.000, ya toh? Kemudian ini penerimaan dari apa gitu ya. Dari ini bukan, dia masuk penerimaan dari kas bertambah karena penerimaan piutang dagang. Ini ya. Ini kan ya, penerimaan piutang dagang. Jumlahnya berapa? Sama 1.600.000, sehingga kalau kita lihat ini debitnya 1.600.000, kreditnya juga 1.600.000. Yang tidak ada isinya, yang ada rupiahnya di strip ya. Nah, ini. Jadi lebih mudah kalau kita lihat sebenarnya. Ya. Kemudian tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya kita lihat nih. Tanggal 4, tanggal 6 kan ya. Ini ya. 6 Maret 2013. 6 Maret 2013 tanggal 6. Nomor buktinya jangan lupa. Ya, nomor buktinya berapa nih? Penjualan tunainya dilihat di soal. Nomor buktinya adalah ini ya. Oke. Kemudian relasinya siapa nih relasinya ini? Ya, relasinya adalah ini. Ya. Oke. Kasnya berapa nih? Karena penerimaan kas harus diisi terus ya kasnya ya. Kasnya adalah ini. Ya. Di atas ya. Nah, cuman harus hati-hati, ini penerimaan dari apa? Kita lihat ini dari transaksi penjualan tunai, berarti masuknya ke kolom penjualan. Di sini ya, kolom penjualan tunai. Besar. Ya. Oke, ini yang lainnya kosong. Iya. Itu ya. Tanggal 6. Oke. Tanggal 6 berikutnya adalah habis tanggal 6 mana yang tadi lebih pendek? Tanggal 7. Ya, tanggal 7. Ini penerimaan piutang dagang. Berarti tanggal 7 gitu ya. Tanggal 7. Nomor buktinya adalah tanggal 7 ini ya, 241 gitu ya. Terus nama relasinya adalah ini, nama relasinya. Hanya ini kasnya berapa? Dari piutang ya, ini dari transaksi piutang dagang. Ya. Nah, dia bukan penjualan, kan dari piutang dia masuk ke kolom piutang dagang. Kolom piutang sebesar 1.500.000. Ya. Nah, jadilah 3 tanggal ya. Kemudian tanggal berapa lagi setelah tanggal 7? Setelah tanggal 7 berikutnya 18 bukan ya. 7 setelah 7 yang terdekat 12. Ya, berarti penerimaan piutang lagi ya, tanggal 12. Ya. Nah, ini ya tanggal 12. Tanggal 12 itu nomor buktinya ini.
ya kan? Nama relasinya tanggal 12. Nama relasinya ini, ya. Ini dari transaksi apa? Penerimaan piutang ya. Berarti nanti masuk ke kolom piutang. Ya, ini kasnya tetap harus kita isi. Masuk ke kolom piutang. Nah, ya. Kas diisi penerimaan kas dari piutang. Ini ya piutangnya ya. Dari piutang. Penerimaan kas dari piutang. Nah, itu ya, jadi piutangnya bertambah. Oke, berikutnya yang terdekat lagi setelah tanggal 12 adalah tanggal 18. Ya, tanggal 18 Maret. Tanggal 18 Maret. Nomor buktinya tanggal 18 Maret itu ini ya. Oke. Nama relasinya 18 Maret. Nah, ini ya. Oke. Kasnya berapa bertambah, penerimaan kasnya berapa gitu ya. Penerimaan kasnya ini ya. Ini ya. Oke. Ya. Ini dari penjualan tunai ya, dari penjualan tunai ya. Nah, ini makanya jangan salah. Ya, dia bukan dari piutang, dari penjualan tunai, besar penjualan tunainya. Ya, oke. Nilainya kita kasih RT strip, jangan lupa. Oke deh. Berikutnya adalah tanggal berapa yang terdekat? 18 terus tanggal 20. Nah, tanggal 20 ini harus butuh pemikiran. Nah, butuh pemikiran ya, tapi kita tulis dulu tanggalnya ya. Tanggal 20 itu nomor buktinya ya, tanggal 20 itu nomor buktinya adalah ini ya. Oke. Nama relasinya adalah ini ya. Oke. Nah, sekarang kita analisis nih bahwa tanggal 20 itu menerima piutang dari Tuan Sudarno berasal dari penjualan secara kredit tanggal 10 Maret. Nah, kita lacak nih penjualan secara kredit ini ya. Penjualan secara kredit itu ini ya. Nah, ini tanggal 10 Maret. Oh, berarti perusahaan ini pernah menjual barang dagangan secara kredit ya kepada Tuan Sudarno pada tanggal 10 Maret. Ya, nah ini yang perlu Bapak jelaskan. Di sini ada syarat 3/10 N/30. Itu artinya apa gitu ya. Jadi perusahaan ini menjual secara kredit ke Tuan Sudarno. Secara kredit itu artinya menjual barang tapi Tuan Sudarno ini nggak langsung membayar. Membayarnya di lain hari. Nah, supaya Tuan Sudarno itu cepat melunasi, maka perusahaan membuat syarat. Nah, syaratnya pakai seperti ini. 3/10 N/30. 3/10 itu artinya jika Tuan Sudarno itu nanti melunasi dalam waktu 10 hari dari tanggal transaksi, dikasih potongan 3%. Ya, Bapak ulangi ya. Jika Tuan Sudarno itu melunasinya dalam waktu 10 hari, dikasih potongan 3%. Paling lama waktunya 30 hari. Gitu ya. Nah, tapi jangan lupa, karena begini, apakah Tuan Sudarno dari tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal berapa nih? Jadi tanggal 14, bukan 14 ya tadi. Yang piutang tadi tanggal berapa tadi?
piutang pembelian tunai. Nah ini ya, dari tanggal 10 Maret sampai 20 Maret, ini Tuan Sudarno pernah nggak barang dagangannya dikembalikan? Nah kita cek ya. Kita menjual barang dagangan kepada Tuan Sudarno tanggal 10. Kemudian Tuan Sudarno melunasinya tanggal 20. Antara tanggal 10 sampai tanggal 20 itu kita cek apakah Tuan Sudarno mengembalikan barang dagangannya enggak, walaupun sebagian. Nah, kita cek di mana ngeceknya, di bawah ini. Di retur penjualan. Oh, ternyata ada di sini. Ternyata Tuan Sudarno itu tanggal 11 Maret mengembalikan barang dagangan yang sudah dibelinya 500.000. Berarti 7 juta ini adalah piutangnya Tuan Sudarno pada tanggal 10 Maret. Tapi karena tanggal 11 Maret Tuan Sudarno memulangkan 500.000 dari barang yang dibelinya pada perusahaan, maka berkurang tidak 7 juta. Menjadi 7 juta dikurangi 500.000, berarti tinggal 6.500.000. Sehingga kesimpulannya, berapakah piutangnya Tuan Sudarno pada tanggal 20 Maret? Piutang bersihnya adalah 7 juta. 7 juta dikurangi 500.000, yaitu 6.500.000. Nah, ini kita tulis dulu di sini ya. Ini kan piutangnya berapa? 6.500.000. Gitu ya. Nah, oke, kita tulis ya. Tadi di soal tadi dikatakan bahwa syaratnya ini adalah jika dia melunasi dalam waktu 10 hari dapat potongan 3%. Pertanyaannya sekarang, tanggal 10 ke tanggal 20 itu berapa hari? Caranya gampang. Ini tanggal 20 dikurangi 10. 20 kurangi 10, berarti pas 10 hari, berarti masih dapat potongan 3%. Maka dalam jurnal khususnya, letakkan di sini nih potongan penjualannya, berarti potongannya berapa? 3%, gitu ya, dikali piutang dagang bersihnya berapa tadi? 6.500.000, berarti potongan penjualannya Rp195.000. Berarti kasnya diterima berkurang dong ya? Iya. Karena harusnya kas yang diterima 6.500.000, tapi karena Tuan Sudarno ini ya melunasi utangnya yang di perusahaan uji coba merupakan piutang. Ini masih dalam kurun waktu pas 10 hari. Berarti Tuan Sudarno berhak potongan 195.000. Berarti kas yang diterima oleh UD uji coba adalah 6.500.000 dikurangi 195.000. Berarti UD uji coba hanya menerima kas sebesar Rp6.305.000 ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak bisa nanti videonya kamu setel berulang-ulang ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu Bapak menjelaskan di format ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa melanjutkan sampai dengan tanggal-tanggal berikutnya. Ya, nanti kalau ada hal yang tidak bisa dipahami, bisa ditanyakan pada saat tatap muka atau lewat WA. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.